Lukas NMB adalah harga mati sebagai pemimpin kami. Papua memanas. Tudingan kriminalisasi di balik penetapan tersangka Gubernur Papua Lukas NMB memberi dampak pada ribuan warga yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Papua berbondong-bondong turun ke jalan dan berjaga di depan kediaman pribadi sang gubernur. Aksi nekat ratusan massa ini semata-mata untuk mencegah penjemputan paksa Lukas NMB oleh KPK. Saya sampaikan pada kesempatan sore di Betawi, benar bahwa KPK sudah menetapkan LI sebagai tersangka dan proses penyidikan sedang berjalan. Nah, saya kira seperti itu. Tidak usah khawatir bahwa nanti setelah ditetapkan tersangka dan ditahan kemudian akan terlantar, ya kalau perlu kita bantarkan. Kalau memang yang bersangkutan dilakukan rawat inap, kan seperti itu kita bantarkan. Nah, ini hak para tersangka itu yang perlu kami sampaikan. Lukas NMB yang telah memimpin Provinsi Papua sejak tahun 2013 ini ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi senilai 1 miliar rupiah sejak 5 September lalu. 2 hari berselang pada 7 September, Lukas dipanggil KPK untuk diperiksa pertama kali sebagai tersangka. Namun, panggilan ini tak dihiraukannya. Lukas NMB melawan. Melalui pengacaranya Stefanus Roy Renning, Lukas menyatakan tidak akan datang ke Jakarta untuk diperiksa. Roy bahkan mempersilahkan KPK untuk memeriksa kliennya di kediaman Lukas di Koya, Jayapura. Kalau KPK betul-betul mau periksa Bapak lagi, silakan ke Jayapura. Dan saya kira ya, mungkin Bapak tidak akan keluar dari rumahnya ya, silakan ke Koya. Ya, Koya. Jadi supaya lihat kondisi Bapak di sana. Bapak tidak akan keluar dari Koya. Dan KPK diundang kalau memang mau memeriksa Bapak, silakan ke Koya. Karena Bapak tidak akan keluar, karena masyarakat tidak menginginkan Bapak keluar dari Koya. Itu sudah sikap masyarakat di sana, Bapak tidak akan diizinkan keluar. Dugaan korupsi suap dan gratifikasi 1 miliar Lukas NMB ini faktanya kian melebar. PPATK menemukan transaksi perjudian kasino sang gubernur sebesar 560 miliar rupiah, lebih dari setengah triliun rupiah. Tak hanya itu, sejumlah rekening Lukas senilai 71 miliar rupiah juga sudah diblokir PPATK. PPATK sudah melakukan pembekuan penghentian transaksi kepada beberapa orang di 11 penyedia jasa keuangan. Ada asuransi, ada bank, dan kemudian nilai dari transaksi yang dibekukan oleh PPATK di 11 PJK tadi ada 71 miliar lebih. Dan ada juga transaksi yang dilakukan di 71 miliar tadi, mayoritas itu dilakukan di anak yang bersangkutan. Mengenai tudingan upaya kriminalisasi oleh pendukung NMB, Menko Polhukam memastikan penetapan tersangka Gubernur Papua murni proses hukum. Mahfud bahkan memberi garansi bukan tak mungkin kasus Lukas bisa ditutup. Kasus Lukas NMB bukan rekayasa politik. Tidak ada kaitannya dengan parpol atau pejabat tertentu, melainkan merupakan temuan dan fakta hukum. Kepada saudara Lukas NMB, menurut saya, ya kalau dipanggil KPK datang saja. Jika tidak cukup bukti, kami ini semua yang ada di sini menjamin dilepas. Nggak akan dihentikan itu. Tetapi kalau cukup bukti ya harus bertanggung jawab. Senin 26 September nanti, untuk kali kedua, Lukas NMB diminta hadir ke Gedung Merah Putih KPK. Misteri setoran tunai ratusan miliar di meja judi, hingga kepemilikan rekening gendut 71 miliar menanti jawab dari sang gubernur, yang hingga kini memilih diam dan berlindung pada pendukungnya.
Selamat malam saudara, saya Liviana Charlisa. Malam ini menggantikan Rosiana Silalahi yang berhalangan hadir karena sakit. Saya sudah bersama dengan kuasa hukum Gubernur Papua, Lukas NMB. Ia adalah Dr. Stefanus Roy Rening. Pak Roy, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Pak Roy, kalau tadi kita saksikan bersama sehari pasca Pak Gubernur, Lukas NMB ditetapkan sebagai tersangka masa demo besar-besaran di Jayapura. Ya. Apa yang ingin ditunjukkan mereka? Ya, saya kira semua publik tanah air tahu, khususnya di Papua, Pak Gubernur Lukas NMB ini adalah gubernur yang paling dicintai rakyatnya. Pemimpin karismatis orang Papua. Dia berhasil membangun semua di Papua, termasuk mensukseskan PON. Dan dia adalah kepala suku besar, tokoh besar di tanah Papua. Jadi kalau dia menghadapi masalah, lalu lantas rakyat memberikan support, dukungan moral, tidak ada yang salah dari itu. Karena memang faktanya ini pemimpin yang mengakar. Pemimpin yang betul-betul bekerja untuk rakyatnya. Sampai dia posisi sakit pun dia selalu bekerja untuk bagaimana menyelesaikan masa jabatannya yang terakhir ini. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk kita mencari-cari alasan lagi kenapa Pak Lukas kok didukung rakyatnya. Ya tanya rakyatnya, kenapa rakyatnya mencintai dia, kenapa rakyatnya betul-betul memberikan support moral kepada dia, kenapa rakyatnya betul-betul memproteksi dia, karena mungkin juga menyangkut kepercayaan rakyat kepada dia begitu tinggi, ekspektasi rakyat terhadap Pak Lukas begitu tinggi. Dan apa yang terjadi hari ini tidak berdiri sendiri, Mbak. Ini peristiwa ini sudah terjadi 2017. Pak Lukas selalu diganggu, selalu diganggu. Jadi rakyat merasakan bahwa kok sampai pemimpin kami seperti ini. Kalau yang begini saja bisa diganggu, bagaimana kami rakyat biasa? Pak Roy, ini dukungan murni dari rakyat atau ini pengerahan massa? Kalau urusan demo kemarin, tentu kan ada penanggung jawabnya, ya kan? Koalisi rakyat Papua. Kalau koalisi rakyat Papua, tentu kalau penanggung jawab demonya pasti ada. Kenapa penanggung jawab demonya pasti ada? Supaya mengatur jangan sampai terjadi kerusuhan selama demo itu, sehingga tidak ada salah kalau memang diorganisir secara baik. Tapi betul ini betul-betul aspirasi dari masyarakat? Coba tanya saja, kalau perlu buat pooling supaya jelas, supaya jangan sampai lagi cara-cara negara, pemerintah coba mencari kambing hitam. Itu yang tidak boleh. Setiap gerakan itu selalu dibaca. Ini kan cara-cara intelijen membaca itu seolah-olah bahwa ini pengerahan. Tes saja, tanya aja rakyat di sana. Ya kan begitu, nggak usah kita membangun narasi-narasi yang menurut saya tidak sehat. Oke, tapi dampak sosialnya itu luar biasa. Selasa kemarin Jayapura, aktivitas ekonomi lumpuh total karena demonstrasi besar-besaran untuk melindungi gubernurnya Lukas NMB. Betul. Ini menimbulkan ketakutan juga bagi masyarakat. Tidakkah ini kemudian jadi pertimbangan seorang Lukas NMB untuk menenangkan rakyatnya? Satu, ya, Pak Lukas tentu menyatakan kepada saya, perintahkan semua kalaupun rakyat mau melakukan demonstrasi harus secara damai. Ini bentuk protes rakyat Papua terhadap pemerintah pusat yang memperlakukan pemimpinnya secara tidak adil. Kenapa sampai seperti itu, Dek? Satu, bahwa ketika ditetapkan tersangka, Pak Gubernur tidak pernah diperiksa. Itu kemarahan pertama rakyat Papua. Kok bisa orang ditetapkan sebagai tersangka belum didengar keterangannya? Nah, itu kan bertentangan dengan pasal 184 KUHP dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 bahwa sebelum orang dinyatakan tersangka harus didengar keterangannya dulu dengan dua alat bukti. Ini belum didengar keterangannya, lalu lantas dinyatakan tersangka, dicekal secara diam-diam, sehingga rakyat Papua membaca waktu itu ini ada gerakan kriminalisasi lagi. Kenapa tidak terbuka KPK? Kenapa harus saya mengumumkan waktu itu? Saya mengumumkan Pak Gubernur jadi tersangka. Tanggal 12 di depan Makobrimob kepada rakyat Papua bahwa kalian punya gubernur sudah dinyatakan tersangka. Dan ini bentuk perlawanan dari seorang Lukas NMB. Ini bentuk perlawanan. Saya kira wajar kalau Pak Lukas melakukan perlawanan, kan dia disolimi.
Seorang gubernur Papua ditetapkan tersangka tidak pernah diklarifikasi dulu. Apalagi ini menyangkut gratifikasi 1 miliar. Harusnya ditanya dulu. Setiap transaksi transfer ke siapa saja itu tidak bermasalah. Yang penting harus dipertanggungjawabkan uang itu asalnya dari mana. Ini yang tidak ditanya dulu, harusnya KPK tanya dulu. Pak Gubernur, ini transfer 1 miliar. Ini uang apa bulan ini tanggal sekian? Ini tidak ditanya, langsung dinyatakan sebagai tersangka. Itu yang membuat kemarahan masyarakat Papua kepada KPK karena tidak profesional. Tidak mendengarkan dulu. Oke, kalau gitu kenapa tidak dikonfirmasi ke KPK? Kenapa tidak hadir dalam pemeriksaan pertama? Ya, itu yang saya bilang, Mbak. Ini saya mau jelas ceritanya ya kalau mau cerita itu. Jadi saya tiba di rumah gubernur kediaman itu hari Minggu tanggal 11. Pak Gubernur katakan, Pak Roy, saya sudah mendapat izin dari Menteri Dalam Negeri untuk pergi berobat ke luar negeri. Tanggal 12 izinnya mulai berlaku sampai 14 hari, berarti 26. Tetapi ada juga panggilan KPK untuk didengar keterangannya tanggal 12. Waktu itu Pak Lukas mengatakan bahwa saya harus berangkat, saya sakit. Bapak Gubernur minta maaf. Minta maaf. Sebagai tim hukum Bapak, saya tidak merekomendasikan Bapak keluar dari tanah Papua. Karena Bapak sedang dipanggil KPK untuk diperiksa untuk hari besok. Hitungan saya satu, kalau Bapak keluar, itu nanti alasan KPK Bapak mangkir dari panggilan. Yang kedua, Bapak melarikan diri. Itu bisa bahaya Bapak untuk Bapak sendiri. Satu, menyangkut kesehatan dan keselamatan Bapak. Yang kedua, menyangkut bagaimana kecintaan rakyat Papua terhadap Bapak. Kalau Bapak dilihat diperlakukan tidak adil seperti itu bisa terjadi kerusuhan horizontal konflik. Kenapa terkesan begitu takut? Anda nggak percaya dengan KPK? Bukan tidak percaya, karena peristiwa ini sudah ada peristiwa yang mendahuluinya, yaitu peristiwa tahun 2009 di mana Pak Lukas mau di OTT juga. 2019? Iya 2019, bulan Februari waktu itu. Di Hotel Borobudur? Di Hotel Borobudur, seolah-olah Pak Lukas mau melakukan penyuapan terhadap Kementerian Dalam Negeri. Oke, nanti kita akan masuk ke sana. Tapi berawal dari dugaan menerima gratifikasi uang sebesar 1 miliar rupiah. Kini dugaan korupsi Gubernur Lukas NMB meluas hingga setoran tunai ratusan miliar di meja judi. Apa jawaban sang pengacara? Salah satu hasil analisis itu adalah terkait dengan transaksi setoran tunai yang bersangkutan di kasino judi senilai 55 juta dolar. Atau 560 miliar rupiah. Bahkan ada dalam periode pendek setoran tunai itu dilakukan dalam nilai yang fantastis 5 juta dolar. Dan PPATK juga menemukan adanya pembelian perhiasan dari setoran tunai tadi sebesar pembelian jam tangan ya sebesar 55 ribu dolar. Itu 550 juta rupiah dan ada aktivitas perjudian di dua negara yang berbeda dan itu juga sudah PPATK analisis dan PPATK sampaikan kepada KPK. Saudara saya Liviana Charlisa menggantikan Rosiana Silalahi yang malam ini berhalangan hadir karena sakit. Saya masih bersama dengan kuasa hukum Gubernur Papua Lukas NMB, ia adalah Dr. Stefanus Roy Rening. Pak Roy. Ya, siap. Apa jawaban Anda soal tudingan 560 miliar rupiah mengalir ke meja judi secara tunai? Oke, jadi gini, hukum itu harus logis, harus masuk akal. Kalau PPATK menelusuri itu kan artinya bahwa ada uang korupsi yang dibawa lari oleh Pak Lukas dari Jayapura ke Singapura. Kan logikanya begitu, karena ini kalau kita ikut cara berpikir PPATK berarti ada setoran tunai. Seolah-olah bahwa PPATK itu bisa memeriksa setoran tunai di negara orang lain. Ya. 55 ribu dolar. 55 juta. 55 juta? Iya 55 juta, 560 miliar. Ya 560 ya. miliar, lebih dari setengah triliun rupiah. Itu artinya bahwa ada uang APBD atau APBD. Kalau APBN Pak Lukas tidak pakai kan, APBD berarti ada uang APBD Provinsi Papua yang dibawa lari oleh Pak Lukas keluar dari tanah Papua untuk di-store ke kasino di Singapura. Tidak masuk akal.
Tidak masuk akal, Tidak tidak masuk ada akal. uangnya atau dari mana sumber uangnya? Itu persoalannya. Kenapa? Kalau kita kan harus lihat ya, kalau ada uang 550 miliar rupiah di bawah lari, itu artinya bahwa harus berhubungan dengan tidak proyek-proyek APBD tidak berjalan di tanah Papua. Adakah proyek-proyek di Papua yang mangkrak? Adakah kegiatan-kegiatan pembangunan yang sudah diprogramkan oleh DPR tidak jalan? Baru bisa connect. Pak Mbak membawa uang keluar dari kas daerah itu harus pakai SPM. Kalau pakai SPM berarti harus menunjuk proyek mana. Tidak bisa uang tiba-tiba begitu banyak keluar dari kas daerah. Dasarnya dari itu sudah temuan BPK nanti. Tapi KPK bilang KPK sudah mengantongi kok identitas manajer pencucian uang. Katanya orang Singapura. Ini kita bicara di Singapura. Kita bicara uang keluar dulu. Oke. Ini kan yang dikatakan kan uang harus keluar kan dari bagaimana caranya uang yang ada di kas daerah keluar 55 juta dolar itu. Itu dulu, jangan kita bicara di Singapura dulu. Ini dulu uang ini kan uang katanya uang hasil korupsi nih. Bagaimana caranya pindah ke Singapura? Berarti kan harus perintah membayar atau perintah keluar dari bendahara pemerintah kepada bank untuk keluarkan uang ini. Mana buktinya? PPATK jangan tidak loncat-loncat cara berpikirnya. Harus buktikan dulu uang yang ini bagaimana caranya pindah dari Papua, Jakarta, Singapura. Pakai apa pindahnya? Tapi kalau kalimatnya gini, manajer pencucian uangnya sudah ada. Foto klien Anda di meja judi juga sudah tersebar. Kita lihat dulu. Coba kita lihat dulu. Kita lihat. Ini klien Anda, betul ya? Oke, setuju. Sebagai kuasa hukum Anda tahu klien Anda gemar ke kasino? Ya, refreshing. 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 Ini hal yang wajar menurut Anda ya? Refreshing. Ini di Singapura atau di mana ini, Pak Roy? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Kalau ini dikorelasikan dengan dana 560 miliar yang mengalir ke meja judi, apa tanggapan Anda? Tidak realistis. Hoax. Ini pesan Gubernur Lukas NMB kepada saya. Ketika Pak Mahfud baru selesai menyampaikan siaran konferensi pers bersama pimpinan KPK dan PPATK, beliau langsung telepon saya. Roy, hoax. Kau tolong sampaikan, itu tidak benar. Dari mana uang daerah keluar 550 miliar? Tolong Mahfud buktikan, PPATK buktikan bahwa ada uang yang keluar 550 miliar dari kas daerah. Itu baru connect bahwa ada transaksi di sana. Kalau di sini uang tidak pernah keluar, kok tiba-tiba ada uang 550 juta di sana? 550 miliar. Dari mana ceritanya itu, Mbak? Tapi Anda percaya klien Anda? Saya percaya. Saya percaya. Kenapa saya percaya? Satu, saya sudah di 2006 bersama dia. Setiap saya ketemu dengan dia, satu kebiasaan, tidak pernah dunia malam, tidak pernah merokok, tidak pernah minum-minum apa-apa, dan ketemu orang semua banyak orang. Ada di situ staf pemerintah, ada adik-adik pemuda, ada para pendeta, kumpul rame-rame. Dia tidak punya kebiasaan begitu. Sehingga tidak masuk akal menurut saya, kenapa saya memberikan defense seperti ini, karena saya sangat yakin, saya sangat tahu Gubernur Papua Lukas NMB adalah gubernur yang terbaik untuk rakyat Papua hari ini. Lalu bagaimana dengan transferan 1 miliar rupiah untuk klien Anda? Yang mana ini? Yang awal menjadikan klien Anda sebagai tersangka. Nah, itu saya mau jelaskan. Jadi waktu saya sudah datang hari Minggu, saya kan sudah dapat tuh, Bapak sudah tersangka, gratifikasi. Saya tanya, Bapak, ini Bapak terima 1 miliar ini, bulan Mei. Menurut Bapak gimana? Roy, itu uang saya. Uangnya saya yang saya titip di kamar, saya minta supaya ditransfer oleh Pak Tono Laka. Siapa Tono Laka? Tono Laka itu adalah, satu dia punya status pendeta, yang kedua dia suka membantu Pak Gubernur di rumah. Bangun kolam ikan, bangun kolam berenang, bangun dia punya taman, bangun tempat saunanya Pak Gubernur. Nah, waktu itu kan bulan Mei sedang COVID-nya. Jadi Pak Laka lah yang diminta transfer. 2019 atau 2020? 2020 pastinya. Tapi di laporan ini 2019 No, 2020. Mei. Saya sudah konfirmasi kepada Tono Laka sendiri, 2020. Jadi salah ketik? Salah ketik.
Tanya, bukan salah ketik, tanya, saya sudah konfirmasi ke Laka. Laka mengatakan itu bulan Mei tahun 2020. Oke, kita dengar pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD. Menko Polhukam bukan penyidik. Sebuah artikel yang beredar yang mengatasnamakan pendeta atau gembala Dr. A.G. Sokrates Yoman yang menyebut bahwa Lukas pada bulan Maret tahun 2019 ke Jakarta untuk berobat dan tinggal di Jakarta karena ada COVID, ada lockdown, sehingga pada bulan Mei 2019 dia meminta Tono untuk transfer uang 1 miliar melalui BCA. Itu sangat tidak logis karena COVID-19 itu terjadi pada tahun 2020. Bagaimana dia sudah lockdown dan mengirim uang ke lockdown COVID tahun 2019. Gitu. Sehingga itu sangat menyesatkan publik. Dan tahun 2019 ini ditulis 2 kali di surat ini. Bukan keliru ketik gitu karena 2 kali ditulis. Pak Roy, bukan keliru ketik. Jadi yang salah itu Jadi datanya begini, Pak Mahfud atau yang salah pernyataan? Ini Pak Mahfud ini blunder nih. Blunder yang mana? Blunder. Dia mengutip orang yang tidak masuk dalam saksi dalam perkara ini. Dia mengutip koran itu, medsos. Inilah blundernya Menko Polhukam ini. Blunder fatal. Seorang Menko Polhukam mengutip, ini perkara yang sedang disidik oleh KPK. Harusnya keterangan Laka yang diambil di dalam BAP Laka. Bukan keterangan orang yang Pak Pendeta itu bukan jadi saksi dalam perkara ini. Apa keterangan Laka memang di KPK? Keterangan Laka mengatakan bahwa dia mempertegas bahwa uang itu adalah uang Pak Gubernur, saya yang diminta tolong oleh Pak Gubernur untuk kirim. Jadi Pak Mahfud mengambil keterangan medsos, hoax. Ini blundernya Menteri Menko Polhukam ini. Baru ketahuan. Tapi sekarang gini, Tono yang memegang uang seorang gubernur 1 miliar rupiah, Pak Roy, itu uang yang jumlahnya besar, itu bukan uang 10-100 juta. Ya, Bagaimana bisa? Begini, jadi Tono itu kan diminta tolong. Yang pegang uangnya Pak Gubernur bukan Tono, bendahara pribadinya Pak Gubernur. Ditransfer lewat Tono? Bukan transfer, ambil cash ke Tono. Tono ambil cash di rumah. 1 miliar disimpan di rumah? Oh, di sana di Papua biasa, simpan uang 1 miliar. Di Papua biasa, simpan uang 1 miliar di rumah biasa. Biasa. Dan ini kemudian ditransfer ke Pak Gub? Ya ini yang oleh Tono mentransfer itu dan saya sudah konfirmasi langsung kepada Tono. Saya minta Tono kau jujur, ini uang kau atau uang Pak Gub? Bilang Bapak ini uang Pak Gub. Yang kedua, Tono menjelaskan kepada saya bahwa KPK sudah memeriksa rekening koran beliau. Bulan Mei tahun 2020 tidak ada uang dia 1 miliar di rekening itu. Tidak ada uang yang transaksi, tidak ada uang yang dia ambil secara cash. Kalau uang diambil pada bulan Mei 1 miliar secara cash, itu membuktikan bahwa uangnya Tono. Tapi KPK menurut Tono kepada saya bahwa saya sudah rekening koran saya sudah bisa dan tidak ada transaksi itu. Jadi menurut Anda tudingan, gratifikasi dan juga suap terhadap klien Anda itu akal-akalan KPK? Nanti saya jelaskan nanti bahwa ini bagian dari politisasi Pak Gubernur menuju kriminalisasi. Oke, nanti kita akan bahas usai jeda. Saudara, laporan harta kekayaan Gubernur Lukas NMB di Maret 2022 itu 33,7 miliar rupiah. Tapi faktanya PPATK ini memblokir uang 71 miliar rupiah di rekening Lukas NMB. Bagaimana kuasa hukum menjawab dugaan rekening gendut sang gubernur? Saat ini saja ada blokir rekening atas rekening Lukas NMB per hari ini itu sebesar 71 miliar yang sudah diblokir. Jadi bukan 1 miliar. Yang ketiga, ada kasus-kasus lain yang sedang didalami, misalnya ratusan miliar dana operasional pimpinan, dana pengelolaan PON. Kasus Lukas NMB ini bukan baru terjadi sekarang menjelang situasi politik 19 Mei tahun 2020 saya
selaku Menko Polhukam sudah mengumumkan adanya 10 korupsi besar. 10 korupsi besar di Papua dan ini masuk di dalamnya. Saudara saya Liviana Charlisa menggantikan Rosiana Silalahi malam ini yang berhalangan hadir karena sakit. Saya masih bersama dengan kuasa hukum Gubernur Papua Lukas NMB. Ia adalah Dr. Stefanus Roy Rening. Pak Roy. Ya, siap. Menjawab pertanyaan dan juga pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD. 71 miliar rupiah dibekukan, tapi LHKPN-nya hanya 33,7 miliar. Ya. Dari mana sisa uangnya? Ya, Pak Gubernur tentu satu, sebagai Gubernur Papua yang sudah memerintah 10 tahun, tentu pasti dia punya uang. Kebiasaan orang-orang Papua, pejabat Papua itu menyimpan uangnya di rumah, itu kebiasaan. Apalagi Pak Gubernur ini adalah, selalu saya katakan dia ada kepala suku besar. Dia ketua umum partai, jadi biaya operasional untuk membiayai kegiatan-kegiatan gubernur itu cukup besar. Apalagi masyarakat Papua itu, Pak Gubernur ini kepala suku besar, jadi dia harus kasih makan rakyatnya. Bantu rakyatnya, bantu keluarganya yang susah. Sehingga kalau dikatakan dia punya uang besar, wajar aja menurut saya. Yang kedua, perlu saya sampaikan bahwa Pak Gubernur ini punya tambang emas. Punya? Punya tambang emas. Di mana? Di kampung dia di Mamit, di Tolikara. Saya sudah konfirmasi, sebelum saya kesini saya sudah konfirmasi. Karena bagi saya ini juga penting, supaya jangan sampai ada persepsi publik mengatakan bahwa seolah-olah orang Papua itu juga miskin-miskin. Semua kita tahu, yang punya emas di Indonesia ini orang Papua. Ya, Pak Gubernur katakan, saya punya tambang emas, sekarang dikelola secara tradisional. Jadi kalau misalnya Pak Gubernur punya uang, menurut saya wajar aja. Dia punya tambang emas, di kampung dia di Mamit. Pak Roy, tapi yang disita oleh LHKPN rekening yang dibekukan 71 miliar. Ya, yang dilaporkan di LHKPN hanya 33,7. 71 miliar itu bukan punya rekening Pak Gubernur sendiri. Setahu saya. Rekening Pak Gubernur itu yang paling banyak besar itu sekarang itu ya, yang ada real ini, yang dibekukan 2 miliar di BCA. Itu murni punya Bapak? Punya Bapak. Yang lain 1 miliar. Jadi tidak ada di atas 5 miliar. Jadi 71 miliar yang dikatakan dibekukan itu punya siapa? 71 miliar itu begini, ada rekening mama di situ. Mama Istri? Gubernur, ya. Ada rekening anak di situ. Itulah akumulasi daripada semua rekening itu adalah, mereka kan tidak merincikan. Dari rekening-rekening itu apakah semua atas nama Pak Gubernur, atau ada istrinya Pak Gubernur punya uang juga. Atau ada rekening untuk atas nama anaknya juga. Sehingga menurut saya, kalau Pak Gubernur punya uang, pertama, dia sudah memerintah begitu lama. Yang kedua, di Papua ada kebiasaan tidak menyimpan uang di bank. Yang ketiga, Pak Gubernur juga punya tambang emas di Mamit, dan fotonya segera dan dokumennya segera dibawa ke Jakarta untuk nanti diberitahukan kepada KPK. Pak Roy, tapi artinya 71 miliar dimiliki seorang gubernur itu masih hal yang masuk akal? Menurut saya masuk akal kalau di Papua. Kalau di Papua? Masuk akal kalau di Papua. Dan dia bukan baru kali ini ya, dia sudah memerintah 20 tahun di Papua. Wakil gubernur, wakil bupati, wakil gubernur 2 periode. Tambang emas dilaporkan di LHKPN sebagai salah satu sumber pemasukan seorang gubernur? Itu kan tambang tradisional kan, yang Pak Gubernur kemarin katakan proses perusahaannya itu sedang diurus, tapi secara real tambang itu berjalan untuk rakyat. Tambang itu berjalan untuk rakyat, Ya. tapi kan menimbulkan atau menghasilkan pundi-pundi uang untuk gubernur. Iya, menghasilkan. Pasti ada setoran. Dia kepala suku. Kok tambang saya punya. Sebenarnya kalau dilaporkan ini nggak jadi pertanyaan, dari mana uang 71 miliar rupiah? Iya. Itu juga disebutkan oleh Wakil Ketua KPK. Ya nanti karena tidak pernah dipanggil. Pak Gub kan nggak pernah dipanggil. Kalau gitu datang saja untuk menjelaskan, nggak mau. Pak Gubernur pasti datang. Saya ingatkan. Nah, ini saya ingatkan. Datang kemana? Datang kemana? Datang Merah ke Putih? Jakarta. Akan datang ke Jakarta? Akan ke Jakarta. Saya pertemuan Pak Gubernur itu, sebelum saya ke Jakarta itu hari Selasa malam. Ketika ada panggilan ini. Tapi waktu itu ada dokter pribadinya beliau, namanya Dokter Mote. Waktu dia dengar Pak Gubernur ada panggilan, dia bilang saya datang.
Saya menjelaskan itu. Ya, saya menjelaskan itu. Tapi Pak, waktu itu tekanan darah Pak Gubernur 195/130. Beliau ini sudah 4 kali stroke. Jadi rekomendasi dokter Mote mengatakan Bapak tunggu dulu. Kita lihat perkembangannya. Karena jangan sampai ada apa-apa Bapak itu lebih berbahaya lagi. Jadi kita nanti tunggu sampai dengan hari Sabtu Minggu. Bagaimana perkembangan daripada kesehatan Bapak Gubernur. Saya juga lagi tunggu informasi dari dokter Mote. Bagaimana ini Bapak? Jadi artinya kalau Bapak sehat, Bapak akan datang? Bapak akan datang. Bapak tidak takut. Bapak sudah sampaikan. Roy sampaikan sama mereka. Itu Bapak yang tidak kita takut. tunggu. Kalau memang tidak takut, Bapak tidak datang takut. dan jawab. Nah, sekarang Bapak sakit. Ini kan persoalan Bapak sakit nih. Ada 2 kendala. Bapak sakit dan masyarakat. Ya kan? Sekarang kita kan mau dengar klarifikasi dari Pak Gubernur. Kemarin pembicaraan saya dengan Pak Guntur, Direktur Penyidikan, ini saya harus sampaikan supaya ini clear di masyarakat. Ketika saya bertemu dengan Pak Guntur di Makobrimob, Pak Guntur katakan begini sama saya, Pak Roy, Pak Gubernur mau diperiksa di sini boleh, di Jakarta boleh. Pak Roy, tolong telepon saya kalau Bapak sudah sehat. Di sini tuh di mana? Maksudnya di Papua atau di Jakarta. Itu pembicaraan saya dengan Pak Guntur. Saya bilang, oke Pak Guntur, kita ikuti dulu bagaimana saran dokter. Jadi Pak Gubernur tidak takut. Jangan sampai dibangun framing bahwa Pak Gubernur takut. Karena Pak Gubernur merasa bahwa saya tidak pernah korupsi, saya tidak pernah urus proyek. Kemarin kan pemeriksaan pertama itu diundangnya di Papua, betul di Papua, ya? Di Makobrimob. Kenapa tidak datang? Kan dia mau berangkat. Surat izinnya tanggal 12. Mulai berangkat 12 untuk izin berobat. Dia mau berangkat, kan izinnya 12 mulai. KPK mau berangkat berobat, bukan mau berangkat diperiksa. Iya, mau berangkat berobat, bukan diperiksa. Mau berangkat berobat, jadi dia bilang Pak Roy, kau sampaikan sama mereka, saya mau berangkat. Saya bilang tidak bisa Bapak, Bapak tidak boleh berangkat. Saya ini yang pengacara hukum, penasihat hukum ini bisa melarang Gubernur Papua berangkat. Bapak Gubernur minta maaf, saya tidak rekomendasikan Bapak karena Bapak ada panggilan KPK. Kita clearkan dulu. Kira-kira begitu. Oke, tapi ini kan bukan pertama kali seorang Lukas NMB bermasalah dengan KPK. Di 2019 lalu, tadi kita pernah bahas di segmen pertama, di Hotel Borobudur, sempat ada insiden juga bersama dengan KPK, ada dugaan pemukulan yang dilakukan oleh oknum yang bersama Anda dan juga Lukas NMB kala itu. Kenapa harus dengan kekerasan? Bagaimana kemudian menjamin ketika nanti KPK memeriksa Lukas NMB di Papua juga tidak ada kekerasan? Bukan, jadi ini kan orangnya ini. Inilah orangnya. Itu yang mana? Yang di Borobudur? Ini yang di Borobudur. Siapa yang dia? Katanya ini Gumilangnya. Ya. Inilah yang dikatakan dipukul. Tapi kalau kita lihat gambarnya tidak ada tanda-tanda kekerasan nih. Fisik nih. Dia orang KPK? Dia inilah yang mengintai untuk OTT. Jadi seharusnya kala itu sudah ada OTT? Sudah ada OTT. Jadi dulu konsepnya di Hotel Borobudur itu, Pak Gubernur itu didesain seolah-olah Pak Gubernur akan mensuap pejabat dari Kementerian Dalam Negeri. Tapi ternyata mereka mengincar orang yang bawa tas hitam waktu itu. Seolah-olah di tas hitam itu ada uang untuk menyuap Kemendagri. Apa isi tas hitamnya memang? Ternyata isi tas hitamnya itu adalah kertas putih. Jadi waktu itu dibuanglah di depan lobi Hotel Borobudur, dibuang semua itu. Lihat ini, uang apa ini? Kertas putih semua. Malulah KPK. Batal OTT. Jadi menurut Anda seorang Lukas NMB itu sudah diincar sebetulnya dari 2019? Bukan dari 2019, dari 2017. Dari 2017? Dari 2017. Tapi kenapa baru jadi tersangka sekarang menurut Anda? Kan dibuat-buat masalahnya. Masalah apa yang dibuat-buat? Nah ini. Jadi September 2017, Pak Lukas itu dituduh melakukan korupsi dana beasiswa. Oke. Ya kan? Tapi kan yang melaksanakan program ini kan adalah kepala dinas, bukan Pak Gubernur. Urusan teknis itu urusan kepala dinas. Oke, nanti kita akan dalami soal itu. Kalau kita bicara soal Anda juga melihat bagaimana kontroversi yang dibuat oleh klien Anda, menerobos perbatasan, menyewa pesawat Batik Air ketika perjalanan. Banyak sekali kontroversi seorang Lukas NMB. Ya, satu, tentu bahwa menerobos daerah perbatasan itu, satu bahwa Papua Nugini adalah satu masyarakat hukum adat. Pertama kali dalam sejarah seorang kepala daerah masyarakat hukum adat. Jadi mereka itu kan kultur yang sama, orang-orang sama-sama orang Melanesia.
Jadi ceritanya begini, ada orang yang menjelaskan bahwa Bapak sakit diurut, ada di sebelah bisa urut. Jadi Bapak urut. Seorang kepala daerah duitnya miliaran rupiah, kenapa nggak panggil tukang tapi urutnya kan ke Papua? Dia pakai kan tukang urut kampung lah waktu itu ya. Ini kita bicara fakta aja. Apapun yang kalian mempertanyakan itu, tapi ini faktanya bahwa dia datang pergi urut. Bahwa dia juga mau coba pengurutan. Ini visualnya betul ya Pak Roy ya? Iya, Kita lihat ya. visualnya. Ini visualnya. Itu di perbatasan Bapak Ya. dijemput kali itu ya? Ini dideportasi Terus Pak. masalahnya apa? Masalahnya apa dari ini? Tidak, ini bicara soal menyeberang lintas batas tanpa paspor. Ada juga kemudian melanggar aturan imigrasi paling standar. Ini jadi salah satu poin yang kemudian melihat seorang Lukas NMB begitu banyak kontroversinya. Ada juga pertanyaan soal menyewa batik air ketika... Menyewa batik air begini. Itu uangnya dari mana? Uang operasi gubernur pasti, operasional gubernur. Uang operasional gubernur pasti, nggak mungkin uang dari mana lagi mau ambil. Dia kan mendapat biaya dari DPR untuk biaya operasional gubernur termasuk urusan kesehatan. Waktu itu Bapak sudah dianggap sudah berat sekali. Tidak ada penerbangan malam. Akhirnya stafnya bagaimana supaya Bapak cepat terbang ini. Jadi mereka harus ambil, mengamankan langkah-langkah untuk menyelamatkan Lukas NMB. Dia gubernur Papua loh. Masa sewa pesawat aja untuk berangkat dia berobat karena dia mau mati nggak bisa. Ini ada di APBD ya? Iya, pasti. Karena itu dana operasional yang dia pakai. Dana operasional gubernur itu yang dia pakai. Tentunya pasti itu, tidak mungkin dana lain. Oke, tadi saya juga menarik soal Anda menyatakan ada dugaan politisasi, ada dugaan kriminalisasi. Anda juga menyebut ada sejumlah bintang-bintang yang kemudian ikut dalam skenario penetapan tersangka klien Anda. Anda, kuasa hukumnya, ini menuding ada upaya politisasi hingga kriminalisasi pada Lukas NMB. Apa buktinya? Pak Tito, Menteri Dalam Negeri dia siapa? Polisi bintang 4. Ketua KPK siapa? Firly, polisi bintang 2. Penyidik KPK, Saudara Guntur Asep, bintang 1. Semua polisi. Jadi mantan-mantan polisi ini, kalau memimpin negara ini berbahaya. Dia akan pakai kriminalisasi orang dengan cara-cara yang tidak benar menurut hukum. Dan itu sangat berbahaya. Bagus. Saudara saya Liviana Charlisa menggantikan Rosiana Silalahi yang malam ini berhalangan hadir karena sakit. Saya masih bersama dengan kuasa hukum Gubernur Papua Lukas NMB. Pak Roy, tudingan Anda nggak main-main loh. Nggak main-main, serius saya. Serius. Anda punya bukti? Punya bukti. Nah, sebelum saya kasih lihat dulu. Kalau saya katakan politisasi, inilah politisasi. Apa yang bisa dibuktikan dari foto itu? Dari foto yang ini adalah 2017, Pak Budi Gunawan, bintang 4, Jenderal bintang 4, meminta agar Pak Lukas dalam periode kedua berpasangan dengan Paulus Waterpauw. Politisasinya di mana? Bagaimana bisa seorang kepala BIN ikut mengintervensi situasi kehidupan politik di tanah Papua? Ini urusan demokrasi di tanah Papua. Bagaimana bisa kepala BIN ikut terintervensi? Dan mereka meminta Pak Lukas menandatangani poin ke-6, salah satunya adalah minta supaya Bapak Paulus Waterpauw diterima sebagai wakil gubernur Lukas NMB. Politisasi yang kedua, lagi-lagi Pak Tito bintang 4. Ya, bintang 4 nih Pak Tito ini. Bersama dengan Menteri Investasi Pak Bahlil. Datang secara khusus ke Papua pada 10 Desember tahun 2021. Meminta agar, katanya pemerintah pusat minta supaya Pak Gubernur menerima Pak Paulus Waterpauw jadi wakil gubernur untuk menggantikan Bapak Clementinal. Artinya apa? Bahwa perkara ini bagian dari politisasi. Bagaimana bisa Menteri Dalam Negeri datang minta kepada gubernur membawa nama satu orang? Bagaimana Anda yakin ini ada hubungannya dengan kasus yang sekarang menimpa klien Anda? Ya, artinya kan, jadi saya mau jelaskan. Pak Tito ya sebagai Mendagri harusnya bertanggung jawab untuk pengisian wakil gubernur. Tapi karena Pak Paulus Waterpauw tidak mendapatkan rekomendasi dari 9 partai koalisi Pak Gubernur, akhirnya gagal dia
Ya, ini kursi kosong. Mendagri harus tahu bahwa Pak Gubernur lagi sakit waktu itu. Harusnya dia harus berusaha agar proses pemilihan gubernur, wakil gubernur itu berjalan. Tapi karena calonnya tidak maju, dibiarkan sampai hari ini. Pak Roy, ini tudingan yang tidak main-main. Tidak main-main saya, serius. Anda bisa mempertanggungjawabkan Saya bisa ini. mempertanggungjawabkan itu. Anda tidak takut nanti digugat setelah ini? Enggak apa-apa. Silakan, Pak Tito mau gugat silakan. Karena ini saya ini mengikuti Pak Gubernur sejak lama. Bukan baru sekarang saya ngomong ini. Artinya kalau kita bicara politisasi, bagaimana bisa Mendagri bawa nama satu ya untuk seorang Paulus Waterpauw. 6 bulan kemudian, 9 bulan kemudian terjadi peristiwa ini. Lalu apa yang kemudian Anda baca dari kasus yang menimpa klien Anda? Ada laporan ketidakwajaran penggunaan dana, penyelewengan dana, ada rekening gendut. Ya, itu kan belum terbukti, masih proses. Kita tidak bisa mengatakan itu sudah peristiwa yang sudah terjadi. Saya mau katakan begini, Mbak. Sebelum peristiwa ini terjadi, tanggal penetapan tersangka, Pak Lukas itu sudah dipanggil KPK tanggal 12 Agustus. Dalam kaitan dengan apa? Dalam kaitan dengan, ini yang saya mau katakan ya, kriminalisasinya di mana. Tanggal 12 ada panggilan kepada Pak Gubernur dalam perkara APBD tahun 2015 sampai 2022. Pak Gubernur tidak bisa datang karena memang sakit. Saya ada di sana, sakit. Itu masih penyelidikan. Dengan melanggar pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang mengakibatkan kerugian negara. Kenapa? Yang dipotong dulu. Unsurnya kerugian negara. Tapi faktanya Bapak mendapatkan WTP. Jadi KPK sangat sulit masuk kepada dugaan korupsi tentang kerugian negara. Kenapa? Karena 8 tahun berturut-turut Bapak Gubernur mendapatkan WTP. Saya kasih lihat supaya pemirsa tahu. Inilah keganjilan dari perkara ini. Dapat WTP 8 kali. 8 kali berturut-turut. Hari ini Bapak terima lagi hari ini. Ini suratnya, undangan dari Ibu Menteri. Jadi bagaimana bisa Mahfud MD bisa bicara tentang mega korupsi di Papua? Dasarnya dari mana? Pak Mahfud, dasarnya dari mana coba? Ini pemerintah sudah memberikan penghargaan kepada Gubernur Lukas NMB. Dari mana you katakan Pak Gubernur korupsi? Proyek yang mana? Harus dijelaskan proyek yang mana. Pak Roy, tapi kan kalau begitu gini gampangnya. Pak Alexander Marwata, Wakil Ketua KPK, ia menyatakan kalau gitu buktikan aja sumber uangnya dari mana. Kalau gitu jelasin aja. Kalau bisa dijelaskan kasusnya ditutup. Bukan itu. KPK yang menyatakan dia sebagai tersangka berarti dia sudah punya bukti. Jangan dia kembalikan kepada Pak Gubernur dong. Dia kan yang menyatakan Bapak Gubernur korupsi nih, mega proyek. Harusnya dia membuktikan, jangan dia balikin lagi kepada Pak Gubernur. Jangan main-main dengan ini perkara ini. Ini menyangkut asas praduga tidak bersalah. Kamu sudah nyatakan Pak Gubernur sebagai tersangka, kamu harus punya 2 alat bukti dong. Jangan balikin lagi kepada Pak Gubernur main-main. Ini namanya main-main nih. Kalau gitu singkat saja. Senin datang ke KPK, ke Gedung Merah Putih untuk diperiksa kedua kali sebagai tersangka. Tergantung hasil kesehatan hari Sabtu. Tergantung hari Sabtu. Ya, hasil kesehatan laporan dari dokter pribadi. Tapi jika sehat? Jika sehat, dia minta datang. Lukas NMB akan datang. Dia minta datang. Ia akan menjelaskan dari mana sumber dananya. Dia menjelaskan. Tapi yang ini ya, yang apa itu? Yang penetapan tersangka yang 1 miliar ya. Karena yang lain belum masuk dalam penyelidikan. Meskipun sekali lagi saya tekankan, bahkan tidak hanya Alexander Marwata, tapi juga Mahfud MD, Menko Polhukam menyatakan kalau sumber dananya bisa dijelaskan, kasusnya ditutup. Oke, sumber dana yang dalam perkara ini adalah 1 miliar. Ya, dalam perkara ini, yang tersangka ini, jangan kita bicara yang lain dulu. Yang 1 miliar ini, yang Pak Laka transfer, ini yang dijelaskan. Jangan yang lain dulu, karena yang lain belum masuk penyelidikan. Belum masuk penyidikan, bagaimana kita menjelaskan dalam perkara yang mana? Oke, tapi artinya kita tinggal menunggu. Jika sehat, Lukas NMB akan hadir ke gedung. Dia sudah sampaikan sama saya, pasti. Dia tidak takut. Dia bilang sampaikan sama publik Indonesia, saya tidak takut karena saya tidak korupsi. Baik, kita akan nantikan nanti seperti apa jawaban dan penjelasan dari seorang Lukas NMB. Terima kasih Dr. Stefanus Roy Rening, pengacara Gubernur Papua Lukas NMB.
telah bergabung bersama kami di program Rosi. Saya Liviana Charlisa menutup perjumpaan kita di program Rosi mewakili Rosiana Silalahi. Terima kasih telah menyaksikan program ini. Sampai jumpa.